Di bawah jalan berbatu Yerusalem lama, di antara debu dan lapisan tanah berusia ribuan tahun, tim arkeolog menemukan sesuatu yang kecil tapi luar biasa. Sebuah fragmen tanah liat, tak lebih besar dari telapak tangan, dengan bekas ukiran huruf paku yang nyaris tak terbaca. Fragmen itu ditemukan pada awal tahun 2025 di kawasan arkeologi bawah kota Daud, tidak jauh dari area yang oleh sebagian tradisi disebut Temple Mount atau Haram al-Syarif dalam tradisi Islam. Dan temuan ini menjadi salah satu potongan baru yang membuka lagi cerita lama tentang Yerusalem, Kekaisaran Asyur, dan masa di mana diplomasi kuno bisa menentukan nasib sebuah bangsa. Hari itu, para arkeolog bekerja seperti biasa, menyaring tanah dari reruntuhan yang telah digali berlapis-lapis. Mereka sudah terbiasa menemukan pecahan batu, tulang, dan serpihan tembikar dari masa lampau. Tapi kali ini berbeda. Salah satu potongan yang mereka temukan terasa lebih padat, warnanya lebih tua, dan di permukaannya tampak bekas ukiran mirip huruf paku. Fragmen itu kemudian diperiksa di laboratorium konservasi. Analisis mineral menunjukkan hasil mengejutkan. Komposisi tanah liatnya tidak cocok dengan formasi lokal Yerusalem. Sampelnya memiliki jejak kimia yang lebih mendekati tanah dari lembah Sungai Tigris di Irak modern, wilayah yang dulu menjadi pusat Kekaisaran Asyur. Sejumlah media arkeologi luar negeri menyebut temuan ini bisa saja menjadi bukti kontak administratif antara pusat Kekaisaran Asyur dengan Yerusalem kuno. Namun hingga kini, Israel Antiquities Authority belum merilis pernyataan resmi. Artinya, fragmen ini masih menunggu penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah memang surat diplomatik atau hanya catatan administratif biasa yang entah bagaimana sampai ke tanah Yerusalem. Untuk memahami arti fragmen sekecil itu, kita perlu kembali ke masa sekitar 720 sebelum Masehi. Kekaisaran Asyur saat itu adalah kekuatan terbesar di dunia kuno. Pasukannya menaklukkan kota demi kota dari Mesopotamia hingga pantai Laut Tengah. Kota Nineveh di tepi Sungai Tigris menjadi pusat pemerintahan mereka, tempat ribuan juru tulis menyalin dokumen menggunakan huruf paku di atas lempung basah yang kemudian dikeringkan menjadi arsip resmi kerajaan. Sementara itu di Yerusalem, Raja Hezekia memerintah kerajaan kecil Yehuda. Wilayahnya jauh lebih kecil, namun posisinya strategis di jalur perdagangan dan peperangan. Catatan dari prasasti Senakerib yang ditemukan di Nineveh menceritakan bagaimana Raja Asyur itu melancarkan ekspedisi militer ke selatan. Ia menaklukkan 46 kota benteng, mengepung Yerusalem, dan menuntut upeti dari Hezekia. Namun yang menarik, baik catatan sejarah Asyur maupun catatan lokal sama-sama tidak menyebut kehancuran Yerusalem. Kota itu bertahan, dan hingga kini para sejarawan masih berdebat mengapa kampanye militer itu berakhir tanpa penaklukan. Mungkin fragmen yang ditemukan pada 2025 ini adalah bagian dari kisah administratif masa itu. Surat, laporan, atau perintah resmi yang dikirim dari timur untuk menegur penguasa di barat. Namun sampai penelitian lengkap dirilis, semuanya masih berupa dugaan. Kawasan di mana fragmen itu ditemukan memang telah lama dikenal sebagai titik penting arkeologi Yerusalem. Pada tahun 2015, dari lapisan tanah yang sama, para arkeolog menemukan segel tanah liat bertuliskan nama Raja Hezekia. Tulisan Ibrani kunonya berbunyi, milik Hezekia, anak Ahaz, Raja Yehuda. Ukiran lambang matahari bersayap di permukaannya menggambarkan pengaruh budaya Timur Tengah kuno yang juga diadopsi oleh kerajaan-kerajaan kecil di wilayah itu. 3 tahun kemudian, tepat di dekat lokasi tersebut, ditemukan pula segel tanah liat lain bertuliskan Yeshayah NV. Sebagian ahli membaca NV sebagai nabi dan menduga segel itu mungkin milik Yesaya, sosok yang dikenal sebagai penasihat spiritual Raja Hezekia. Namun sebagian arkeolog lain berpendapat tanpa huruf terakhir yang lengkap, tulisan itu bisa juga berarti nama pribadi yang tidak berhubungan dengan nubuatan. Perdebatan ilmiah seperti ini lumrah terjadi, dan justru disitulah menariknya arkeologi. Ia mengajak kita berpikir, bukan percaya begitu saja.
Yerusalem adalah kota dengan sejarah berlapis. Setiap generasi membangun di atas reruntuhan generasi sebelumnya, dan setiap kali tanah digali, satu lapisan waktu akan terbuka. Di bawah kota Daud, para peneliti juga menemukan jalan ziarah kuno, sebuah jalur batu besar yang menghubungkan kolam Siloam dengan area suci di puncak bukit. Koin yang terperangkap di sela-sela batunya berasal dari masa Pontius Pilatus yang menandakan jalan itu masih digunakan pada abad pertama Masehi. Di sisi barat kota terdapat tembok lebar, struktur pertahanan setebal 7 meter yang ditemukan tahun 1970-an oleh Nahman Avigat. Selama puluhan tahun diasumsikan dibangun oleh Raja Hezekia untuk menahan ancaman Asyur. Namun penelitian karbon terbaru tahun 2024 menunjukkan bagian tertua tembok itu mungkin berasal dari masa Raja Uzia sekitar 1 abad lebih awal. Bagi arkeolog, tembok ini bukan sekedar batu, tapi saksi bisu dari kepanikan dan persiapan perang yang pernah mengguncang kota itu lebih dari 2 milenium lalu. Dari segel kerajaan hingga fragmen tanah liat, semuanya memberi gambaran bagaimana Yerusalem selalu menjadi pusat dari banyak lapisan makna. Bagi ilmuwan, setiap artefak adalah data, bukti fisik yang harus diverifikasi dengan hati-hati. Namun bagi banyak orang, setiap penemuan di kota ini juga mengandung gema spiritual, mengingatkan bahwa sejarah manusia tidak pernah lepas dari pencarian makna. Setiap kali sebuah artefak diangkat dari tanah, kita sebenarnya tidak hanya menggali masa lalu, tetapi juga menggali diri kita sendiri, tentang bagaimana manusia berusaha meninggalkan jejak dan bagaimana waktu memilih apa yang boleh bertahan. Ada paradoks yang indah dalam arkeologi. Semakin dalam kita menggali tanah, semakin kita sadar betapa sedikit yang kita ketahui. Fragmen-fragmen itu seperti bisikan dari peradaban yang menolak dilupakan, mengajarkan bahwa kebenaran sejarah tidak selalu hadir dalam bentuk yang utuh, melainkan dalam potongan-potongan kecil yang menunggu disatukan. Dan mungkin itulah sebabnya Yerusalem selalu menggugah rasa ingin tahu dunia, bukan hanya karena ia kota suci bagi 3 agama besar, tetapi karena di bawah setiap lapisan tanahnya terdapat cerita tentang manusia, tentang ambisi, keimanan, dan ketakutan yang sama yang masih kita rasakan hari ini. Arkeologi pada akhirnya bukan hanya tentang apa yang ditemukan, tetapi tentang bagaimana kita mendengarkan apa yang tersisa. Karena tidak semua yang diam berarti tidak berbicara. Kadang justru dalam keheningan tanah yang paling dalam, kita menemukan suara yang paling jujur tentang masa lalu. Fragmen Asyur yang ditemukan pada 2025 ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Apakah ia benar surat dari Kekaisaran Timur, ataukah hanya catatan kecil yang kebetulan bertahan melewati masa? Sains mungkin belum punya jawabannya. Tapi setiap kali tanah Yerusalem digali, selalu ada sesuatu yang muncul, sesuatu yang membuat kita berhenti sejenak dan bertanya, berapa banyak lagi kisah yang belum terungkap di bawah kota ini? Karena di Yerusalem, setiap batu bukan hanya reruntuhan, tapi suara dari masa lalu yang menunggu untuk ditemukan kembali. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.